Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Septian Libriansyah, NPM 2019 135000139, kelas X7B, ingin mempresentasikan proposal seminar prakskripsi dengan judul Pengaruh Metode Flipped Classroom terhadap pemahaman konsep materi bangun ruang pada siswa kelas 8. Agenda presentasi bab 1, bab 2, bab 3. Pertama, bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Ini adalah latar belakang masalah pada penelitian saya. Secara singkatnya adalah pendidikan itu sangat penting karena pendidikan menghasilkan daya sumber manusia. Nah, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, pendidikan yang berkualitas ini didapat dengan interaksi yang tepat antara pengajar dengan yang diajar. Nah, maka dari itu, untuk membuat interaksi kita berkualitas, itu kita sebagai pengajar harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Dari sekian banyak metode pembelajaran, ada beberapa yaitu metode pembelajaran Flipped Classroom dan metode pembelajaran Jigsaw. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat masalah pengaruh metode pembelajaran Flipped Classroom terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 8. Ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tentunya rumusan masalah ini untuk melihat apakah metode Flipped Classroom lebih baik daripada metode pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas 8 terhadap materi bangun ruang sisi datar. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui adanya perbedaan pemahaman konsep matematika yang menggunakan Flipped Classroom dan dengan siswa yang menggunakan metode Jigsaw. Nah, manfaat penelitiannya dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, secara umum, peneliti ingin berharap agar penelitiannya dapat menjadi referensi bagi orang lain. Secara praktis juga ada untuk guru, siswa, peneliti, dan bagi pembaca. Selanjutnya bab 2, berdasarkan landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, landasan teori itu ada 3. Yang pertama, pemahaman konsep matematika. Nah, kesimpulan yang dapat saya jabarkan yaitu mengenai pemahaman konsep matematika ialah kemampuan siswa dalam memahami, menyimpulkan, dan menafsirkan ulang suatu konsep matematika dengan bahasa dan pengetahuannya sendiri, serta mampu mengaplikasikannya kepada teman sejawat atau orang lain, dan semua itu dapat dari arahan yang tepat oleh guru atau pengajar. Yang kedua itu metode pembelajaran Flipped Classroom. Secara umum, metode pembelajaran ini dilakukan secara offline dan online. Artinya, pengajar akan memberikan materi terlebih dahulu untuk siswa belajar di rumah. Setelah itu di kelas, kita akan melakukan diskusi bersama. Jadi tugas yang diberikan guru itu akan dibahas di pertemuan. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran Jigsaw. Ini berfokus pada kelompok dan individu, yaitu kemampuan diskusi kelompok dan kemampuan untuk memahami secara individu. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran Flipped Classroom dan Jigsaw, nah, secara umum untuk pembelajaran Flipped Classroom itu terbagi menjadi 2, yaitu Traditional Flip dan Peer Instruction Flip. Nah, perbedaannya adalah pada Traditional Flip itu adalah langkah-langkah bagi pengajar yang baru menggunakan metode ini. Lalu untuk Peer Instruction Flip yaitu dibantu oleh siswa. Jadi ada tutor sebaya di mana siswa yang punya pemahaman lebih baik itu akan membantu siswa lainnya. Untuk pembelajaran Jigsaw seperti ini ya. Nah, untuk kerangka berpikirnya secara umum pada pembelajaran ini adalah berharap bahwa dengan diterapkannya pembelajaran metode Jigsaw dan Classroom terdapat pengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep matematika sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan. Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu pemahaman konsep matematika siswa yang menggunakan metode pembelajaran Flipped Classroom lebih baik daripada siswa yang menggunakan metode pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas 8 SMP PGRI Gado dan SMP Islam Miftahul Jannah. Lalu bab 3, metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya dilakukan di 2 sekolah, ini identitas sekolahnya, yaitu SMP Islam Miftahul Jannah
dengan Kepala Sekolah Bapak Dito Mitrian kita, lalu kedua SMP PGRI Gadog dengan Kepala Sekolah Ibu Rika Evianasari. Untuk waktu penelitiannya diperkirakan akan dimulai pada semester genap, yaitu pada Januari 2023. Desain dan jenis penelitian. Untuk jenis penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dimasukkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh suatu perlakuan terhadap objek yang diteliti. Untuk desainnya bisa dilihat ada kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A adalah kelompok eksperimen. Saya pilih adalah siswa SMP Islam Miftahul Jannah. Yang kedua adalah kelas kontrol, saya pilih dari kelas 8 SMP PGRI Gadog. X1 dan X2 adalah perlakuan yang diberikan. Y1 dan Y2 adalah hasil dari itu ya, dari perlakuannya. Nah, populasi sampel dan teknik sampling. Populasinya adalah jumlah seluruh siswa kelas 8 SMP Miftahul Jannah dan PGRI Gadog berjumlah 43 siswa, dan sampel yang saya pilih sekitar 30 siswa dengan 16 dari SMP Islam Miftahul Jannah dari kelas eksperimen dan 14 dari SMP PGRI Gadog dari kelas kontrol. Untuk teknik samplingnya saya menggunakan simple random sampling, di mana pemilihannya secara acak tanpa melihat strata atau tingkatan pada setiap siswa. Untuk metode pengumpulan data ada variabel penelitian, itu ada dua, variabel bebas X dan variabel terikat Y. Variabel bebas yaitu tentunya mengenai metode pembelajaran, flipped classroom untuk kelas eksperimen, dan mode pembelajaran jigsaw untuk kelas kontrol. Lalu variabel terikatnya adalah mengenai pemahaman konsep matematika. Sumber datanya dari mana? Untuk variabel bebas didapat dari buku, jurnal, dan referensi lain. Untuk variabel terikat itu didapat dari peserta didik. Tekniknya yaitu untuk variabel bebas dengan studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku referensi dan jurnal. Untuk variabel terikat didapat dari hasil tes kepada peserta didik yang berjumlah 20 butir soal pilihan ganda. Lalu uji coba instrumen penelitian, itu ada beberapa uji coba, yaitu pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, lalu ada uji daya pembeda soal, lalu uji taraf kesukaran soal. Lalu teknik analisis data, yang itu ada pertama adalah teknik analisis data deskriptif. Langkah-langkahnya seperti ini ya, untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kita untuk disuruh menentukan rata-rata, modus, median, dan seterusnya. Nah, lalu uji persyaratan analisis data, yang pertama uji normalitas, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data yang dimiliki itu berdistribusi atau tidak, dan diuji dengan menggunakan uji Lilliefors. Untuk uji homogenitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat kesamaan homogen atau ketidaksamaan varian populasi, dilakukan dengan uji Fisher atau uji F. Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan uji T dengan rumus sebagai berikut. Untuk hipotesis statistik, nah, yang diuji dirumuskan sebagai berikut. Ini ada H0 dan H1-nya. Di mana H0 artinya pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dengan metode pembelajaran flipped classroom itu kurang dari atau sama dengan peserta didik yang diajar oleh mode pembelajaran jigsaw. Untuk H1-nya adalah pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dengan metode pembelajaran flipped classroom lebih tinggi daripada peserta didik yang diajar dengan mode pembelajaran jigsaw. Nah, untuk mu1 artinya rata-rata pemahaman konsep matematika kelas eksperimen dengan pembelajaran flipped classroom. Untuk mu2 artinya rata-rata pemahaman konsep matematika kelas kontrol dengan mode pembelajaran jigsaw. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.